Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, excellence people, dalam The Expert kali ini kita kedatangan seorang expert yang insya Allah akan berbagi pengalaman mengenai industri hijau. Seperti di konten-konten kami sebelumnya, kami juga membahas bagaimana implementasi Lean dalam penerapan industri hijau. Nah, hari ini, tepatnya di konten ini, kita akan mendapatkan sharing pengalaman dari seorang expert yang merintis industri hijau mulai dari scratch atau mulai dari nol mungkin sampai dengan penerapannya saat ini di salah satu perusahaan tekstil yang berada di Balaraja. Lebih lengkapnya, beliau akan sharing kepada rekan-rekan sekalian. Dan sebelum sharing, mohon silakan Pak Irfan memperkenalkan diri. Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih banyak Pak Adit. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal buat rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Irfan Desudi Putra. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di daerah Balaraja di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan saat ini saya bertugas atau mendapat sebagai Sustainability Compliance Manager, di mana sebelumnya saya memiliki pengalaman kurang lebih sekitar 7,5 tahun di bidang engineering dengan jabatan terakhir manajer engineering. Dan dengan bekal hal tersebut, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, ya saya memiliki sedikit pengalaman lah untuk di bidang industri hijau terutamanya, dan juga energi baru terbarukan, di mana memang banyak proyek-proyek yang kami handle yang berfokus kepada green industry dan efisiensi energi. Mungkin seperti itu, Pak Adi. Oke, Pak Irfan, terima kasih perkenalan singkatnya. Pak Irfan, tapi sebelum kita bahas industri hijau, mungkin sedikit perjalanannya Pak Irfan meniti karir di perusahaan ini ya. Jadi perusahaan ini juga salah satu klien kami, di mana kita punya beberapa proyek di sana dan Pak Irfan salah satu PIC-nya. Mungkin Pak Irfan bisa cerita nih, dulu awal mula lulus, kemudian sampai dengan posisi sekarang ini sebagai sustainable dan juga Operational Excellence Manager, itu perjalanannya seperti apa sih Pak? Boleh sharing sedikit Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Adit. Jadi jujur, perusahaan tempat saya bekerja saat ini adalah perusahaan pertama yang saya jadikan tempat untuk bekerja, dan saat ini sudah di lebih dari 9 tahun saya berada di sana. Saya masuk di level manajemen trade pada waktu itu Pak Adit. Jadi kurang lebih selama 2 tahun saya mendapatkan program pelatihan baik itu soft skill maupun hard skill di perusahaan tersebut. Jadi secara sederhananya adalah ya, saya mendapatkan program akselerasi dari perusahaan di mana saya dilatih, ya baik itu mau public speaking, kemudian bagaimana teknikalnya saya di sana dilatih, di mana dengan mentor-mentor yang sudah disiapkan oleh perusahaan, baik itu dari eksternal maupun internal perusahaan. Secara struktur organisasi, saya berada di bawah kepala bagian dan manajer. Dan kebetulan memang waktu itu masih banyak orang dari luar ya Pak ya. Jadi kebetulan Hmm. manajer saya dulu orang Taiwan. Mm-mm. Jadi didikannya agak sedikit militer, dan itu yang saya bawa sampai sekarang. Sampai waktu itu hingga saya eh, lulus MT, kemudian saya menjabat beberapa jabatan. Pada waktu itu saya sempat menghandle sebagai eh, tim leader untuk di kompresor, di operasional. Kemudian saya mendapatkan kesempatan menjadi subsection head di Hmm. water treatment plant. Jadi saya handle terkait bagaimana mengelola air bersih dan juga mengelola air limbah supaya baik untuk bisa dilepaskan ke badan sungai. Dan di proses tersebut memang tentu saja proses untuk melatih diri untuk bisa jadi lebih baik itu sangat penting, Pak Adit. Mungkin pada saat hal tersebut memang kondisinya memungkinkan di mana eh, atasan saya waktu itu memang resign, dan saya menantang diri untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi pada Hmm. saat itu saya men-challenge diri saya sendiri, di mana memang pada saat umur saya tersebut memang belum ada orang dengan level tingkat jabatan tersebut. Jadi waktu itu section head atau supervisor, di mana sebagian besar itu diisi oleh orang berusia 40 tahun. Saat itu saya masih berumur 27 tahun, Pak. Oke. Jadi eh, challenge tersebut saya terima dan saya hadapi tantangan tersebut. Saya mengatakan saya akan berikan yang terbaik. Bahkan saya pernah tidak tidur dalam melakukan tes power plant waktu itu selama 2 hari, dan itu berhasil. Padahal seminggu sebelum itu kita semua fail, dan saya take over pekerjaan tersebut dan saya buktikan bahwasanya saya mampu untuk itu.
Dan sampai saat sekarang masih saya lakukan hal seperti itu, walaupun memang di posisi jabatan saya saat sekarang ini tidak memiliki tanggung jawab seperti waktu saya masih di utility, tapi saya bawakan tanggung jawab tersebut untuk saya ajarkan kepada tim-tim yang berada di bawah saya pada saat masa Hmm. itu. Dan mereka masih ngikutin saya pada saat sampai saat sekarang, Pak Din. Oke, good, Seperti keren itu, ya. Pak. Jadi asal mulanya berawal karir dari MT, kemudian terus menerus bertahap mulai dari kompresor, kemudian utility, kemudian beberapa aktivitas lainnya, ternyata sampai dengan posisi sekarang. Menarik ya Pak Irfan. Kalau kita lihat dari pendidikan, justru Pak Irfan sendiri bukan teknik mesin padahal ya, tapi giat untuk rasa ingin tahunya, kemudian ingin belajarnya, dan gigih untuk bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dan menerapkannya sangat luar biasa ya. Sebelum di yang perusahaan sekarang, berarti sebelumnya sempat di beberapa perusahaan berarti ya Pak Irfan? Eh, Belum, Pak. Jadi saya setelah lulus, Hmm, saya tahun 2015 lulus kuliah, kemudian mungkin ya mencari pekerjaan di oke. daerah saya, daerah Sumatera mungkin cukup sulit karena Hmm. lapangan kerja terbatas. Nah, saya mengadu nasib ke Jakarta. Oh, Sama langsung. kurang lebih sekitar 7 bulan saya ya hidup dari belas kasihan teman-teman sebenarnya Pak. Jadi karena Oke. kebetulan saya waktu di perkuliahan tinggalnya bareng sama teman-teman yang kuliahnya D3, jadi dia lulus duluan karena saya S1 dan mereka sudah punya pekerjaan pada waktu itu. Nah, jadi saya berpindah-pindah nih hidupnya Pak Adit. Oke. Nah, jadi ya katanya katanya daripada kosannya kosong, jadi ya saya nemenin dia di situ gitu Pak. Oke, good. Hmm. Ya, rekan-rekan sekalian, kita banyak sedikit kisah dari Pak Irfan saja sudah banyak inspirasi ya. Bagaimana teman-teman juga yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini sedang meniti karir, rasa ingin tahu, kemudian rasa untuk bisa berjuang dan tough itu sangat penting untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, Pak Irfan, seperti konteks kita di awal, kita bicara mengenai industri hijau. Seperti yang kami tahu, ketika kami masih mengerjakan beberapa proyek di perusahaan Bapak, industri hijau menjadi satu goals tersendiri ya. Bagaimana perusahaan berkomitmen, manajemen, BOD semua berkomitmen untuk bisa menerapkan industri hijau. Bahkan kami juga sampai bertanya-tanya waktu ada audit dari industri hijau, bagaimana persiapannya dan apa saja yang dilakukannya. Dan ternyata sampai saat ini eh, kami melihatnya terus bertumbuh dan dijadikan sebuah benchmark terutama di industri tekstil untuk bisa menerapkan industri hijau. Nah, mungkin di dalam sesi kali ini Pak Irfan bisa sharing kepada kami apa sih langkah-langkah awal ketika manajemen ingin menyampaikan bahwa kita harus menerapkan industri hijau. Apa sih tahapan-tahapannya Pak yang dilakukan sampai dengan sekarang ini? Kurang lebih hampir 1 tahun ya Pak ya, berarti ya, atau lebih ya, dalam menerapkan industri hijau. Mungkin bisa di-sharing Pak pengalamannya dalam awal-awal menerapkan industri hijau. Baik, terima kasih banyak Pak Adit. Jadi mungkin industri hijau sendiri ini bukan menjadi fokus utama pada saat itu, Pak, ceritanya. Jadi memang awal mulanya adalah dari mangkuk mungkin owner kami, Pak Michael Sung pada waktu itu, menurut ceritanya beliau memiliki kenalan lah, yang dimana itu adalah sebenarnya adalah saudara dari keluarganya juga, keluarga beliau, dan eh, beliau melihat di sini ada suatu potensi. Nah, pada waktu itu beliau masih bersifatnya bertanya-tanya, Pak, ini kira-kira ada yang nggak yang bisa apa paham terkait lingkungan. Ya, Nah, pada waktu itu memang di WhatsApp grup itu tidak banyak yang merespon, Pak. Dan kebetulan karena saya secara prinsip ya harus fast respon dan saya langsung respon pada waktu itu dia menyatakan saya menyatakan bahwasanya oh saya Pak saya hafal karena memang di background pendidikan saya di teknik pertanian Pak hmm, memang mempelajari terkait masalah lingkungan dan juga permasinannya juga. Jadi teknik pertanian itu adalah sebuah jurusan yang membahas terkait bagaimana mengelola sebuah industri di sektor pertanian tapi menggunakan teknologi gitu, seperti itu Pak. Nah, dengan hal tersebut ternyata Pak Mekosung langsung merespon dan oh ya kamu akan berangkat ke sana lokasinya di sini tanggal sekian kamu harus berangkat gitu.
Jadi sebelumnya bahkan beliau belum mengetahui secara detail bagaimana industri hijau itu seperti itu berlangsung. Dan saat saya mengikuti kegiatan, saya melaporkan bahwasanya industri apa net zero emission itu seperti ini. Jadi bukan ke industri hijau sebelum terlebih dahulu Pak, tapi lebih kepada net zero emission. Nah, di mana beberapa waktu sebelumnya Pak Michael Sung atau owner kami itu menandatangani pledging atau misalkan komitmen untuk net zero emission yang dia dapatkan dari kenalannya di organisasi. Hmm. Nah, ternyata hal tersebut mendorong perusahaan sendiri dan Pak Michael Sung untuk bagaimana mencoba menerapkan apa yang sudah dia deklarasikan gitu, Pak. Nah, secara bertahap dengan proses pembelajaran ada sebuah platform yang namanya Kadin Zero Hub, Pak. Nah, Kadin Zero Hub itu sebagai lembaga inkubasi yang dibuat oleh Kadin pada masa itu untuk mendorong bagaimana industri-industri bisa melakukan dekarbonisasi dan melakukan net zero emission. Jadi net zero emission itu bukan kita emisinya nol ya Pak ya. Jadi Hmm. kalau yang saya pelajari pada saat itu balance antara emisi dan juga eh, penghematan yang ataupun dekarbonisasi yang kita lakukan di disebutnya karbon netral. Nah, dengan berada di komunitas orang-orang yang berfokus di dekarbonisasi, hal tersebut tentu saja mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti misalkan contoh dari Kementerian Perindustrian yang memiliki visi misi yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup itu juga mendorong untuk hal yang sama, sehingga kita karena berada di batch pertama mendapatkan banyak sekali pelatihan hingga bahkan saya menjadi salah satu orang yang mengikuti kegiatan pelatihan manajer industri hijau, Pak. Hmm. Jadi memang perjalanan cukup panjang, kurang lebih dari tahun 2022 Hmm. hingga perusahaan kami mengatakan bahwasanya kita akan serius karena memang sudah melihat bagaimana efisiensi energi itu bisa membuat industrinya menjadi kompetitif. Karena Hmm. memang industri tidak mungkin menaikkan harga karena itu akan mempengaruhi pasar. Namun untuk mendapatkan margin yang lebih besar, industri melakukan pengurangan biaya-biaya dalam sisi operasionalnya sehingga mereka memiliki nilai kompetitif untuk di bidang harga jual. Seperti itu, Pak Adit. Oke, menarik ya. Jadi di saat industri yang lain sedang berjuang, salah satu strategi dari perusahaan adalah menerapkan industri hijau dan tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, bagaimana kita bisa kompetitif ya, kompetitif dari sisi biaya. Dan di sini Biodi sendiri mengambil salah satu strategi bagaimana melakukan cost reduction untuk bisa benar-benar net zero emission ini bisa diwujudkan ya Pak Irfan ya. Ya, betul, Pak. Oke, berarti sangat masif ya penerapannya. Dan mungkin sedikit sharing Pak Irfan, biar teman-teman nih ada gambaran industrinya Pak Irfan atau produk dari Pak Irfan itu produknya apa saja sih. Dan seberapa besar effortnya untuk bisa benar-benar bertahan. Karena sebagai informasi rekan-rekan sekalian, industrinya Pak Irfan ini atau perusahaan Pak Irfan ini industrinya salah satu industri yang saat ini sangat berdarah-darah dan mereka mampu untuk bisa sustain, untuk bisa bertahan di industri ini, berarti kan sesuatu yang luar biasa. Mungkin sedikit sharing Pak Irfan, produknya seperti apa sih yang biasa digunakan oleh masyarakat? Ya, terima kasih banyak Pak Adit. Jadi PT Primarjo Sukses atau PT Persyatek sendiri itu memproduksi benang dan kain. Jadi kami tekstil produk tekstil Pak TPT. Di mana kalau misalkan setiap pagi saya juga selalu suka baca di eh, eh, informasi di seperti entah itu kontan, bis.com dan lain-lainnya. Semua selalu membicarakan sektor ini karena memang satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak dan yang kedua, memang menjadi penopang ekonomi Indonesia juga sejak beberapa puluh bahkan ratus tahun lalu gitu. Nah, di mana saat ini memang ya dari dulu orang menyatakan bahwa tekstil adalah sunset industry, Pak. Hmm. Jadi memang banyak kami temukan pada saat kami fokus group discussion dengan perbankan untuk bagaimana contoh mengimplementasikan green loan ya. Bahkan owner kami pun juga menyampaikan bahwasanya ya, jangankan untuk sampai ke dalam bertemu dengan manajer di perbankan, mungkin security-nya saja sudah akan tolak kami karena menganggap industri kami itu sangat tidak sehat untuk diberikan pinjaman.
Sehingga dengan langkah seperti itu, maka industri akan sulit untuk bisa bergerak, Pak. Hmm. Karena keterbatasan kapital, kemudian juga margin yang tidak terlalu besar. Mungkin sektor industri yang lain memiliki margin yang lebih besar, di mana mungkin dipengaruhi oleh harga dari internasional, maka dia mendapatkan eh, kapital yang lebih besar dengan margin yang dipengaruhi oleh dari luar. Sementara tekstil tidak seperti itu. Hmm. Walaupun tekstil sebagai industri yang digunakan oleh setiap individu ya di dunia, tapi memang eh, tingginya kompetitif ya, karena memang pada dasarnya mungkin beda Rp5.000 saja mungkin orang akan pindah ke toko Pindah. sebelah. Nah, bagaimana caranya supaya industri kami itu tetap bisa sustainable ya, tidak hanya dari eh, prosesnya, tapi juga bagaimana keberlangsungan proses ini terus bisa berjalan. Nah, memang produk yang kami produksi itu adalah produk benang nylon dan polyester, Pak Dit. Hmm. Benang nylon dan polyester itu bukanlah produk yang sustainable karena eh, dia bukanlah produk yang biodegradable. Nah, oleh karena itu kami tidak bisa melakukan fokus pada jenis produknya karena itu adalah main industrinya kami. Kami melakukan perbaikan di proses manufakturnya, Pak. Oke. Jadi bagaimana kita eh, mengimplementasikan contoh standarisasi yang sudah diterapkan oleh Pusat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan sumber daya energi, kemudian pengelolaan limbah, pengelolaan air yang di mana standar itu dijadikan acuan untuk kami bisa mengejar setiap harinya, setiap bulannya agar capaiannya bisa tercapai. Nah, jadi dengan hal tersebut kita bisa mengurangi banyak hal, Pak. Hmm. Baik itu penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar gas, penggunaan air, karena air Oke. itu kalau kita hemat akan menghemat banyak hal, tidak hanya seperti air yang kita bayar untuk retribusi daerah, tapi Betul. juga bangunan bahan kimia, penggunaan motor listrik, biaya pemeliharaan motor listrik, dan juga waktu kerja. Jadi akan banyak sekali sebenarnya aspeknya, Pak Dit. Oke. Ya, jadi menarik ya, rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana si teman-teman di PRS dan juga di Eversign ini berkomitmen untuk bisa menerapkan industri hijau. Bahkan tadi yang disampaikan adalah bagaimana jangankan kita bicara yang besar-besar, misalkan penggunaan gas, tadi disampaikan oleh Pak Irfan yang sederhana adalah air saja. Ternyata penggunaan air itu dampaknya benar-benar menjadi sebuah eh, tantangan dan bergulir semakin besar ketika air tersebut tidak digunakan dengan bijak. Dan bicara industri hijau, bicaranya bukan hanya sekedar keren-kerenan, bukan bicara hanya sertifikasi, bukan hanya sekedar label atau komitmen, tapi bagaimana dijalankan nih, komitmen dijalankan di dalam proses ya. Karena yang diketahui oleh Pak Irfan, produk sendirinya tidak akan bisa buat untuk sustain, tapi bagaimana nih manajemen pengolahannya, manufakturnya dapat lebih ramah lingkungan, kemudian tadi dilakukan beberapa cost reduction, dan rekan-rekan sekalian yang menarik di sini adalah bagaimana dengan biaya produksi yang bisa kita tekan, kita akan lebih kompetitif dalam menghadapi tantangan di dalam industri kita. Oke, menarik ya Pak Irfan ya. Luar biasa ya Pak. Komitmen dan juga effortnya untuk bisa menerapkan industri hijau ini. Tapi kalau misalkan Pak Irfan boleh sharing, tantangan yang paling besar di dalam penerapan industri hijau ini, kalau dari sudut pandang Pak Irfan dan yang dialami sekarang ini, apa sih yang menjadi tantangan terbesar saat penerapan industri hijau ini? Ah, jadi untuk saat ini yang kami rasakan pelaku industri, yang pertama adalah merubah pola mindset sebenarnya, Pak. Hmm. Karena merubah bagaimana konvensional industri menjadi green industry itu adalah bagaimana merubah mindset orang yang bekerja di sana Hmm. dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, Pak. Karena memang banyak sekali prosedur-prosedur yang sebenarnya harus dirubah, bukan hanya sekedar dokumen, tapi juga bagaimana kesehariannya mereka melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, kita melakukan reuse air misalkan. Jadi biasanya mungkin mereka lebih mudah untuk mengolah air yang berasal dari sungai, Pak.
Nah, oke. Jadi karena memang tingkat kandungan mungkin lumpurnya lebih banyak, nah, sehingga pada saat mengolah air di water treatment plant itu jauh lebih mudah. Nah, sementara air yang misalkan contoh air yang kita tampung sendiri, karena mungkin komposisi lumpurnya tidak banyak, sehingga kalau mau mengolahnya butuh effort yang lebih seperti itu, Pak. Nah, jadi butuh pembiasaan dan terkadang dikarenakan prosesnya sudah berjalan bertahun-tahun itu menjadi sebuah kewajiban bagi mereka pada saat mereka tidak melakukan hal tersebut mereka merasa saya dulu bertahun-tahun mengerjakan ini nggak ada masalah kenapa kok sekarang harus dirubah gitu. Nah, merubah mindset ini bukan pekerjaan sehari dua hari, Pak. Nah, Betul. jadi itu yang menjadi PR bagi kami di mana mereka sudah bekerja jauh sebelum kami bekerja di situ dan bagaimana merubah kebiasaan dari yang biasanya melakukan hal yang berulang-ulang setiap tahunnya berubah menjadi kegiatan tambahan yang berfungsi untuk menghemat sumber daya yang ada. Hmm. Jadi eh, lebih kepada orang, Pak Adit, Yep. bagaimana merubah mindset mereka, merubah kebiasaan, dan bagaimana mereka bisa aware dengan apa yang dilakukan. Jadi banyak orang yang masih berpikiran bahwasanya pekerja itu hanya untuk dirinya sendiri, sementara ada 700 orang yang lain yang berada di perusahaan tersebut yang udah sebenarnya membutuhkan keberlangsungan perusahaan. Nah, merubah mindset ini yang menjadi PR utama saat ini karena dukungan manajemen sudah ada di tangan kami, Pak. Jadi Yep. manajemenlah yang menjadi promotornya. Kalau misalkan nanti ini digerakkan oleh karyawan, maka mungkin dukungan dari manajemen itu yang menjadi PR yang pertama. Namun sebenarnya pada dasarnya manajemen eh, apabila melihat sesuatu hal itu menguntungkan, maka mungkin dia bisa memikirkan dan mendorong sebenarnya, Pak. Asalkan pertama, satu, karyawan yang menginisiasi tersebut memberikan atau menyajikan data-data yang komprehensif, di Hmm. mana hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan kalau diperlukan yang bersangkutan melakukan kegiatan entah itu benchmarking ke tempat lain atau belajar kepada para expert sehingga pada saat menunjukkan data pihak manajemen akan lebih yakin karena memang kebanyakan industri saat ini yang belum menerapkan sistem tersebut. Pertama, karena memang industrinya diisi oleh para profesional. Oke. Bedanya di tempat kami, industri kami dipimpin oleh owner yang langsung, pemilik, dan dialah pemutus keputusan, yang memberi keputusan tersebut. Nah, pada saat kita bekerja atau misalkan mengimplementasikan di sebuah perusahaan yang diisi oleh profesional, maka kita selaku pimpinan harus membawa atau menyuguhkan data yang baik. Jadi kita bisa benchmark dengan industri sejenis, dengan apa, daerah yang sama, Yep. sehingga manajemen dapat memperhitungkan hal tersebut. Nah, apabila misalkan dua hal tersebut sudah bisa dimulai, tinggal bagaimana konsistensi sebenarnya Pak Adit. Hmm. Karena benar, ya kita mungkin kebiasaan juga di Indonesia Pak. Jadi banyak sibuknya gitu Hmm. daripada produktifnya. Nah, bagaimana kita mengontrol supaya itu bisa konsisten. Oke. Nah, itu yang menjadi salah satu PR kita kan. Oke, sip, menarik ya. Jadi memang dari mindset dulu nih di awal. Jadi faktor people itu menjadi poin penting di awal dan juga bagaimana merubah kebiasaan yang dulu mah aman-aman aja pakai air mah sebanyak-banyaknya nggak masalah gitu ya. Sekarang lebih bijak dalam menggunakan energi, menggunakan air dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah konsistensi ya, Pak Irfan ya, untuk bisa menjaga konsistensi perilaku tersebut agar tetap menjadi habit. Oke, menarik nih Pak Irfan. Oke, berikutnya Pak Irfan. Dari perjalanan menerapkan industri hijau, tentunya banyak ya benefit-benefit yang didapatkan oleh perusahaan. Salah satunya adalah tadi bisa menekan biaya produksi sehingga harga lebih kompetitif. Tapi boleh juga sharing nih untuk memotivasi teman-teman yang saat ini mungkin masih galau, masih bingung, masih bimbang menerapkan industri hijau di dalam perusahaannya. Mungkin Pak Irfan bisa sharing benefit apa saja sih Pak sebenarnya yang didapatkan selain tadi dari faktor internal kita bisa melakukan cost reduction dari sisi energi. Mungkin Bapak bisa sharing eh, benefit apa saja yang didapatkan ketika kita menerapkan industri hijau di dalam perusahaan kita. Oke, jadi selain cost reduction tadi Pak Adit, pertama kita bisa mendapatkan benefit seperti ya
pada saat pengurangan biaya tadi itu akan mempermudah kita juga untuk karena eh, mungkin bahasanya adalah seperti perbankan Pak Dit. Oke. Jadi Berarti lembaga tingkat finansial itu akan kepercayaan ya, lebih tingkat ya kepercayaan betul Pak. perbankan Jadi juga baik. mayoritas perbankan itu sebenarnya berada di luar negeri Pak. Hmm, Jadi banyak-banyak bank-bank seperti yang dari Eropa itu sangat concern terkait eh, efisiensi energi, kemudian bagaimana seperti Science-Based Targets inisiatif diimplementasikan. Nah, salah satu persyaratannya eh, kita bisa melakukan atau mengajukan yang namanya green loan, Pak. oke. Jadi loan yang berbasis kepada eh, penghijauan. Memang ini masih menjadi beberapa perdebatan karena ada juga business owner yang pada saat diskusi kolateralnya apa kalau misalkan saya menerapkan green. Tapi Hmm, memang eh, ini menjadi suatu bagian yang dipotong dari loan yang konvensional, hmm, di mana hutang tersebut ya atau loan tersebut digunakan untuk inisiatif-inisiatif berkelanjutan. oke. Nah, inisiatif berkelanjutan tadi digunakan untuk operasional yang bisa menghemat energi, Hmm, di mana energi balik lagi nih Pak ke hmm, energi tadi yang bisa kita reduksi, tapi mendapatkan proyek tersebut dengan cara kita melakukan inisiatif terlebih dahulu. oke. Nah, jadi mendapatkan kepercayaan publik dengan bagaimana menerapkan standar-standar tadi yang sesuai dengan kebijakan masing-masing perbankan. Hmm, Biasanya satu standar itu akan bisa applicable buat di banyak perbankan, jadi eh, akan sangat bermanfaat, Pak. Apabila kita misalnya mengaplikasikan ke satu perbankan, misalkan masih belum goals, maka bisa ke perbankan lain. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah juga, Pak. Jadi hmm, banyak sekali sebenarnya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Namun halnya sama dengan perbankan tadi, dia memiliki persyaratan. Nah, persyaratan tadi misalkan standar minimum penggunaan energi per ton produk harus dengan angka segini. Atau penggunaan energi baru terbarukannya harus sekian persen. Nah, oke. dengan menerapkan sebuah sistem yang ibarat bisa digunakan tadi buat di perbankan maupun pemerintah, banyak sekali sebenarnya insentif yang bisa kita dapatkan. Saya masih ingat beberapa bulan lalu dari accounting kami itu mengajukan kepada pihak Kementerian Perindustrian bahwasanya ada cashback Pak dari Hmm, pemerintah sebenarnya. Jadi dengan upaya yang kita lakukan selain menghemat proses di manufaktur kita sendiri, kita juga mendapatkan manfaat untuk bagaimana keberlangsungan perusahaan kita bisa berjalan gitu Pak. Dan hmm, dengan mungkin seperti Green Loan tadi akan mendorong lebih banyaknya inisiatif-inisiatif untuk keberlanjutan sebenarnya Pak. Karena banyak proyek-proyek yang perlu dibiayai dan biaya itu tidak tidak kecil gitu. Nah, oke. dengan adanya green loan tentu saja bisa mendorong kita bagaimana kita bisa lebih masif dalam melakukan proyek-proyek keberlanjutan, Pak. Oke, sip. Wah, keren banget ya. Jadi yang pertama adalah pastinya dengan adanya industri hijau ini, citra perusahaan jauh lebih baik ya, Pak ya, di mata masyarakat. Kemudian karena citranya sudah baik, kemudian kita juga lebih bijak dalam menggunakan energi, kita juga dapat kepercayaan dari pemerintah ketika pemerintah sudah mengapresiasi, kemudian bisa menjadi sebuah partner dalam menjaga penghijauan, apalagi hari ini Hari Bumi, kita bicaranya adalah bagaimana kita lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam kita. Dan satu lagi mungkin benefitnya karena citranya bagus, keuangannya juga bisa diperbaiki dan dipertanggungjawabkan, dan kita lebih efektif dan efisien dalam operasional. Dari sisi bisnis juga kita memiliki nilai positif ya Pak untuk bisa meyakinkan stakeholder kita, kemudian investor kita bahwa kita industri yang sehat, kita punya industri yang memang berkomitmen menjaga alam dan keberlangsungannya sehingga komitmen itu bisa dijaga dan benefit-benefit lain terus berdatangan sebagai tindak lanjut kita juga dalam penerapan industri hijau. Oke, menarik Pak Irfan. Pak Irfan mungkin sesi terakhir yaitu tips nih Pak Irfan. Tips Pak Irfan untuk teman-teman sekalian untuk bisa memulai. Tadi kan benefitnya sudah dapat, kemudian tantangannya sudah dibagikan. Terakhir adalah tipsnya bagi teman-teman atau perusahaan yang ingin menerapkan industri hijau di perusahaannya. Sehingga mereka nggak galau lagi nih. Ah, jangan-jangan nambah biaya. Ah, jangan-jangan keluar biaya. Atau menambah pekerjaan. Padahal kan tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, benefitnya banyak sekali ya. Apalagi ini bicaranya keberlangsungan perusahaan.
Monggo, Pak. Tinggal silakan dibagikan. Apa saja sih tips-tipsnya untuk teman-teman nih bisa memulai melangkah awal dalam penerapan industri hijau ini? Baik, terima kasih banyak Pak Dit. Jadi saya akan bicaranya untuk tahap di awal ya Pak ya. Pada saat misalkan contoh industri kita itu masih belum menerapkan standar apapun, artinya berjalan secara industri konvensional. Yang pertama kita lakukan adalah pertama menentukan standarnya dulu Pak. Hmm. Jadi perusahaan mau mengarahnya kemana? Misalkan contoh saya mau mengarah kepada yang lebih mudah dulu nih. Saya tidak perlu menggunakan standar tradisional. Kita bisa merujuk kepada standar yang sudah dipersiapkan. Kalau saya tidak salah itu, Pusat Industri Hijau itu terus menerbitkan standar untuk masing-masing industri. Hmm. Jadi contoh kalau untuk industri kami di industri tekstil, dia sudah menerapkan untuk produk kain tenun, kemudian produk dyeing. Nah untuk benang mungkin masih akan dikaji Pak Adit. Hmm. Jadi standar ini dibuat dan dibangun berdasarkan pengalaman dari expert. Artinya ini juga bukan sebuah standar yang dibuat-buat, jadi dihitung, dikaji, kemudian mengundang para ahli dan memverifikasinya. Ini menggunakan para ahli-ahli yang memang sudah ada di bidang tersebut, sehingga standar ini sebenarnya bisa jadi rujukan. Setelah menentukan standarnya, karena memang sudah tersedia di pusat industri hijau, nanti bisa dilihat di sana, ada di websitenya juga, atau misalkan bisa berkomunikasikan kepada kontak person di pusat industri hijau nanti bisa akan mendapatkan langsung dokumen tersebut. Di situ Hmm. berisi dokumen teknis sama dokumen manajemen. Jadi ada dua aspek yang kalau untuk pembahasan tersebut. Setelah kita mendapatkan dokumen ataupun batasan yang kita inginkan, maka kita lanjut ke tahap identifikasi. Kira-kira dari operasional kita apa yang mau kita lakukan improvement dulu. Jadi kita Hmm. melakukan Genba, Pak Adit. Oke. Kemudian kita Genba melihat apa saja kira-kira mungkin entah itu kebocoran-kebocoran leak yang entah itu dari eh, instalasi ataupun yang lain-lainnya dan juga melakukan monitoring penggunaan energi selanjutnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menentukan baseline Pak Adit. Pak Adit. Hmm. Jadi kalau kita melakukan improvement tanpa menentukan baseline itu seperti kita eh, berlari tanpa ada tracknya Pak. Oke. Jadi kita menentukan baseline-nya dulu dan itu yang nanti akan dijadikan sebuah acuan seberapa besar kita akan bisa melakukan improvement. Hmm. Nah, setelah kita bisa menentukan kira-kira eh, energinya seberapa ya dengan konsistensi juga tadi Pak. Kita harus bentuk tim ya karena mungkin tidak akan mungkin untuk menambah manpower untuk ya, mengerjakan hal tersebut. Bentuklah tim ya di luar jam kerjaan atau apabila pekerjaan utama sudah selesai, kita melakukan identifikasi apakah misalkan contoh mesin-mesin kita sudah ada memiliki power meter atau belum, kita akan melakukan pengecekan tersebut. Nah, kalaupun sudah, lakukan pencatatan sederhana terlebih dahulu. Hmm. Setelah melakukan pencatatan sederhana, kita membentuk kebiasaan orang-orang untuk bagaimana mencatat. Setelah catatannya sudah menjadi sebuah kebiasaan, barulah kita menentukan tindakan dari perencanaan tersebut, gitu, Pak. Jadi mungkin itu hal utama yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, Pak. Intinya adalah menentukan baseline. Nah, tahapan untuk bisa menentukan baseline tadi, ya dengan tadi mengidentifikasi aspek yang ada, melakukan Genba dan mengidentifikasi potensi-potensi leak atau kebocoran di instalasi, dan juga menentukan rujukannya kepada standar yang ada, supaya kita bisa berjalan on the track. Nah, setelah itu barulah kita melakukan tahapan lanjut seperti entah itu mencari vendor ataupun yang bersangkutan menambah ilmu pengetahuan di luar, belajar dengan praktisi dan lain-lain. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sifatnya teknis yang membutuhkan entah itu kebijakan manajemen atau misalkan membutuhkan biaya tambahan karena memang ada pelatihan yang cukup bagus yang berbayar, tapi juga ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu gratis entah itu dari pemerintah, NGO dan lain-lainnya. Intinya yang bersangkutan harus mau dan mampu mencari informasi sebanyak itu seperti itu, Pak Dit. Oke, sip. Terima kasih Pak Irfan. Jadi ada tiga hal yang disampaikan oleh Pak Irfan mengenai tips dalam penerapannya. Yang pertama adalah standar. Ketahui dahulu rekan-rekan sekalian standarnya seperti apa. Dan Kementerian Perindustrian juga sudah mengeluarkan standar-standar masing-masing industrinya. Sehingga rekan-rekan tahu acuannya nih, baseline-nya seperti apa. Dan baseline tersebut yang bisa dilihat, dilakukan skala prioritas.
Jadi tidak semua langsung berubah gitu ya, karena ini akan berkaitan juga dengan biaya ya. Mohon maaf nih ya, biaya juga harus penting, harus benar-benar dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Irfan adalah identifikasi. Jadi kalau udah ada standarnya, kalau sudah ada baseline-nya, rekan-rekan lakukan identifikasi dalam proses, di dalam produk maupun dalam bisnis kita. Identifikasi mana-mana saja peluang penerapan yang bisa menjadi skala prioritas dan sifatnya high low, high impact, low effort. Low effort ini berkaitan juga dengan effort mulai dari sumber daya manusianya, kemudian budget atau investasinya, dan yang pastinya adalah efektif tidak dalam hal penerapannya. Itu juga menjadi poin penting. Nah, yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Irfan, kalau sudah diidentifikasi, kalau sudah ada action plan, jangan lupa dimonitoring. Karena kebanyakan dari kita dikumpulin doang tuh identifikasinya. Hasil Gemba ditumpuk aja ya, tapi nggak dieksekusi. Nah, monitoring di sini lebih karena monitoring progres, bagaimana progresnya, aktivitasnya seperti apa. Dan ini semua kaitannya kepada bagaimana kita lebih menyederhanakan proses kita, lebih menyederhanakan pemborosan-pemborosan yang ada. Nggak ada lagi tuh yang namanya waste, mulai dari defect, kemudian overproduction, orang yang nunggu, waiting, bahkan rework. Nah, kadang-kadang nih teman-teman hati-hati, jebakan rework itu juga bagian dari pemborosan. Sehingga teman-teman sekalian harus dipikirkan, ketika memang yang kita lihat air saja, sebenarnya di dalamnya banyak sekali waste yang terjadi. Bukan sekedar kita menyalakan air atau menggunakan air, tapi pikirkan lagi, di sana ada kerja motor, di sana ada sumber daya yang kita sedot, dan nggak semuanya nih mau menikmati air bersih, itu juga harus dipikirkan. Oke, sip. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya dan terima kasih atas sharingnya dan kesempatannya. Mungkin akan banyak lagi nih kita diskusi-diskusi lainnya, karena mengingat Pak Irfan ini banyak banget pengalamannya, sehingga kita bisa menggali lebih banyak. Dan